teman-teman Youth GPD Galilea, selamat bergabung di kebaktian Youth Online pada sore hari ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai mempersiapkan kedatangannya yang akan dibawakan oleh Kak Stefanus. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Kak Desman dan Kak Ribala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mulai ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Yesuslah penolong bagi kita. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah kami sore hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kami senantiasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, seluruh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana
Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur buat kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami benar-benar menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati kami memberi kami kekuatan baru. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu mengubah hidup kami, supaya kami semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat kebijaksanaan dalam hidupnya, dan apapun yang dia pergumulkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Apa kabar teman-teman Youth Galilea? Sungguh luar biasa. Saat ini kita boleh bergabung kembali lewat ibadah online Youth Galilea, di mana kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada kesempatan kali ini, di mana kita akan belajar untuk mempersiapkan diri akan kedatangannya atau kedatangannya Tuhan yang kedua kalinya. Teman-teman, kita mungkin sering melihat, mendengar, atau beberapa waktu yang lalu di grup youth kemarin mengupload atau membagikan sesuatu, yaitu akan terjadinya bencana. Mungkin di dalam pemikiran kita ini sesuatu yang sangat menakutkan, sangat menyedihkan. Bagaimana ini kalau kita berada di akhir zaman, kita hidup di akhir zaman ini? Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menghelak, kita tidak bisa menghindar dari hal ini. Kenapa? Karena memang kita hidup di akhir zaman. Kita berada di zamannya, ujung-ujungnya. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kita tidak pahami kapan dan waktunya Tuhan itu datang. Satu hal yang perlu yang kita kerjakan adalah mempersiapkan diri. Kita benar-benar, ini loh Tuhan, saya mempersiapkan kedatangan-Mu. Itu tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak. Namun kita mempersiapkan, kita harus menghadapi semuanya itu. Teman-teman, di mana kesempatan ini mungkin kita sudah sering mendengarkan dengan kisah 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Namun dari hal ini adalah suatu perumpamaan yang sungguh luar biasa, di mana kita boleh belajar, kita akan belajar bersama-sama, di mana kita mempersiapkan akan kedatangannya Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Injil Matius pasal 25, kita akan baca ayat yang ke-10 sampai ke-13 saja. Injil Matius pasal 25, ayat yang ke-10 hingga yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita semua. Injil Matius pasal 25 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
Sekali lagi ayat yang terakhir saya bacakannya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Amin. Teman-teman, kita sudah lihat sini dan kita mungkin sudah sangat memahami dengan cerita ini. Mana 5 gadis yang bijaksana, mereka punya cadangan minyak untuk pelitanya. Mereka mempersiapkan diri terus, pelitanya ini tetap menyala, pelitanya ini tetap ready, supaya ketika mempelai itu datang, mereka langsung masuk ke ruang perjamuan kawin. Tadi kita baca bahwa di ayat yang ke-20, ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, sini membeli minyak untuk pelita, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Di sini kita melihat ada suatu persiapan, ada sesuatu yang memang benar-benar dikerjakan ketika menantikan seseorang. Memang hal yang namanya hal menunggu itu hal yang membosankan, jenuh. Tapi saat ini saya mengintermezzo sedikit. Orang menunggu itu tidak bosan lagi. Kenapa? Di tangan punya HP, ada gadget, dan lain sebagainya. Orang tunggu sambil nunggu teman, saya buka dong HP-nya. Saya main HP dan lain sebagainya. Mau main game, atau baca berita, atau chattingan dengan yang lain, dengan teman-teman yang lain. Seperti itu, jadi tidak bosan lagi. Kalau zaman saya masih sekolah, masih SMA, menantikan teman, menunggu teman itu, menunggu seseorang itu, kalau lebih dari 5 menit, saya sendiri jujur, saya bosan. Tinggallah, ngapain tunggu kok kelamaan. Nah, tetapi dari kita kembali dengan firman Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Kita tidak tahu kapan dan waktunya itu, kita tidak tahu. Kalau seorang hamba Tuhan yang benar-benar mengajarkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, hamba Tuhan tersebut tidak akan mengerti, tidak akan tahu kapan dan waktunya Tuhan datang kedua kalinya. Tidak akan tahu. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan, tanggal dan bulan dan jam dan sebagainya, itu sudah, saya dalam tanda kutip, hati-hati. Jangan pernah kita simpan dalam hati pikiran kita dengan ajaran tersebut, karena sudah lari dari firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri aja tidak tahu, apalagi cuman pendeta, cuman hamba Tuhan katanya. Tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Cuma di sini, di dalam firman Tuhan, untuk menghadapi adanya kita di mana kita hidup di akhir zaman ini, kita selalu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri yang bagaimana, Kak? Mempersiapkan diri yang bagaimana? Yang harus saya menunggu dan menunggu, karena sudah dari zamannya papa saya, mama saya, katanya kita berada di akhir zaman. Namun bagaimana yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tak berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga yang bagaimana? Sama, kembali lagi dari ayat 25. Yaitu kalau kita di dalam Tuhan benar-benar setia dengan Tuhan. Jangan pernah bosan menanti kedatangannya Tuhan. Wah, belum datang-datang juga. Nyatanya saya dari remaja naik ke pemuda atau pemudi, kemudian saya mau merit, nyatanya juga belum datang-datang. Kalau begitu santai-santai aja, santai dalam arti udahlah, yang berbuat dosa lagi, mumpung ada kesempatan. Tidak demikian. Tapi ketika kita mempersiapkan diri itu, kita lakukan firman Tuhan, kita kerjakan yang Tuhan inginkan. Karena kalau kita kerjakan yang Tuhan inginkan, itu salah satu
Itu yang mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Jadi jangan seperti ini, mempelai yang kurang bijaksana, yang tidak bijaksana atau bodoh ini, mereka nanti sudah benar-benar habis waktu, sudah benar-benar sudah dekat Tuhan itu, baru mereka ini waktunya kita mau tobat, ini waktunya kita melakukan firman Tuhan, ini waktunya saya mengajak teman yang belum mengerti dengan firman Tuhan. Bukan, dari saat ini kita kerjakan, dari saat ini kita kerjakan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita tidak tahu. Selama kita hidup di dunia ini, kita kerjakan firman Tuhan itu. Kita bagikan ke teman-teman yang belum mengenal akan firman Tuhan, belum mengenal akan Tuhan. Kita bagikan kepada teman-teman yang sudah mengenal firman. Kita berdiskusi, kita saling mengisi. Kalau saat ini, khususnya kita yang ada di Indonesia ini, mau bertemu aja sulit. Karena apa? Ada pembatasan. Kita kan lewat medsos bisa, kita lihat dalam ketika kita berdiskusi atau kita saling chatting satu sama yang lain, atau kita apa aja di dalamnya, terus ada kita sisipkan namanya pemberitaan firman Tuhan. Jadi teman-teman, untuk mempersiapkan diri kita terus berjaga-jaga melakukan firman Tuhan. Itu caranya kita menantikan akan kedatangan Tuhan. Kenapa harus ada persiapan? Sekarang gini aja, saya tidak mau muluk-muluk. Anda di rumah atau kita yang masih sekolah dulu ya, kalau ada tes, kira-kira kita ada persiapan enggak? Ada dong, kita belajar, kita hafal rumus-rumus yang matematika, kita belajar buka kembali pelajaran yang sudah pernah kita belajar, supaya ketika soal itu disodorkan ke kita, kita mampu menjawab. Kemudian yang sudah bekerja, masa berangkat kerja santai-santai aja? Oh, kalau berangkat kerja santai, yang penting kerja. Kapan pemimpin kita atau pemilik perusahaan atau bos kita mau senang sama kita? Tidak, dia tidak ada respon buat kita. Jadi ini dua hal yang kita lihat. Kita mengerjakan akan firman Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari apa, Kak? Berjaga-jaga dari perbuatan dosa. Karena iblis itu selalu menanti-nantikan justru orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, orang yang lebih dekat dengan Tuhan itu iblisnya semakin banyak. Kenapa iblisnya masih makin banyak? Karena ini sulit bagi iblis. Sulit kalau cuma iblis satu untuk mengalahkan orang tersebut. Dia panggil yang lain. Kalau teman-teman, saya sering nemani Grace dan Lydia, anak-anak saya, dimana nonton Superbook itu. Nah, kalau saya lihat animasi itu sungguh luar biasa. Ada suatu kisah yang dimana iblis itu menggodai salah satu tokoh di dalam cerita ini. Itu tidak kuat, dia ajak yang banyak supaya yang dia mau goda ini, yang dia mau jerumuskan ini bisa terpengaruh. Jadi teman-teman, kita berjaga-jaga, kita setia melakukan firman Tuhan. Ada dua hal aja yang saya ingin garis besar di sini. Pertama, kita melakukan firman Tuhan, dan kedua, terus berjaga-jaga supaya persiapan kita benar-benar matang. Ketika Tuhan datang, ketika Yesus datang ke Tuhan, Tuhan kita datang kedua kalinya, kita benar-benar sudah siap. Jadi saat ini jangan pernah takut. Ya, itulah perbedaan antara orang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan orang yang belum percaya. Ketika kita berada menghadapi namanya bencana, bingung. Kita sama-sama, kita datang kepada Tuhan. Biar dengan firman Tuhan ini kita boleh semakin dikuatkan, kita semakin setia sama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang sungguh luar biasa, di mana pada kesempatan ini kami boleh belajar dengan firman Tuhan. Kami mempersiapkan diri terus Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami percaya ketika kami mengerjakan semuanya ini, ada banyak hal rintangan yang akan kami hadapi. Kesemuanya itu Tuhan, karena iblis tidak senang dengan akan apa yang kami lakukan. Kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan, agar Tuhan mampukan kami, dan Tuhan terus pakai kami. Tuhan berikan kemampuan yang daripada-Mu. Secara manusia kami tidak mampu, namun ketika Tuhan menopang kami, tangan Tuhan yang luar biasa akan senantiasa memberkati kami. Tuhan, berkati kami yang masih sekolah, berkati kami yang sudah bekerja, memberkati orang tua kami, dimanapun mereka berada. Senantiasa Engkau memberkati dalam mata pencarian. Kamu tolong selalu berikan kesehatan, proteksi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dijauhkan kami dari sakit penyakit, dan kami selalu akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri kebaktian ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.